Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 30 Desember. Ya, spesial penutupan market di akhir tahun 2020. Tidak terasa satu tahun 2020 ini sudah terlewati, tahun yang sangat unik, tahun yang sangat spesial di mana banyak sekali drama yang terjadi di market kita dan market global. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara dan menariknya, Anda silakan komen di kolom komentar Anda tim bullish atau tim bearish. Anda tebak ISG ini closingnya hijau atau merah. Ya, silahkan Anda komen di kolom komentar. Kalau perlu kasih alasannya, kita sama-sama diskusi. Saya mau survei kira-kira member subscribernya penonton setia Silent Trader ini pandangannya pesimis atau pandangannya optimis. Ya, nanti saya jelasin di belakang. Nah, sebelumnya terima kasih juga. Nggak nyangka banget sudah tembus 7.000 subscriber ya. Sejak launching di bulan Juni, 6 bulan lebih ya. Sekitar 6 bulan lebih, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. 6 bulan, setengah tahun YouTube channel Silent Trader Academy sudah banyak berbagi tips, berbagi info. Semoga bermanfaat dan tentunya saya harapkan subscriber akan semakin banyak dan juga semakin banyak orang yang teredukasi dan dapat benefit ketika mereka nonton dari YouTube channel Silent Trader Academy. Oke, hari ini agak panjang ya. Hari ini agak panjang dan saran saya ya, baik itu non VVIP ataupun VVIP, kalau bisa coba dengerin morning briefing ini full untuk spesial kali ini. Khususnya member saya, saya tadi sudah jelaskan ya, di channel Telegram saya sudah bilang please tonton spesial kali ini, Anda tonton full ya, biar Anda paham apa yang akan terjadi dan apa yang akan saya lakukan. Oke, jadi sebelumnya kita akan bahas market terlebih dahulu seperti biasa. Nah, market merah. Nah, ini jadi pertanyaan lagi kan. Biasanya kalau teman-teman market merah biasanya suka panik loh. Kok merah ya? Loh, gimana nih? Loh, gimana nih? Gimana nih? Nah, mulai tuh paniknya muncul. Ya, panik muncul banyak faktor. Pertama, karena money managementnya nggak ada. Jadi mau average nggak bisa, akhirnya nunggu sahamnya makin turun, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hal-hal yang bisa membuat panik. Lalu pakai margin, ya, pakai margin, dana lebih besar sekali turun lebih dalam. Waduh, minus gua makin dalam nih. Waduh, gimana nih? Akhirnya psikologis terganggu, cut loss. Ya, jadi banyak faktor yang membuat kita panik. Dan hal-hal lainnya misalnya nggak ada trade plan, beli aja. Kalau turun udah, dia nggak mikirin kalau turun dia harus ngapain. Contoh beli ISAT. Banyak yang nanya saya, oh ISAT boleh beli gak? Aduh jangan. Ya saya pagi-pagi bilang, jangan FOMO, jangan fear out missing out, beli sana sini tanpa plan yang jelas. Ya saya sudah bilang tuh di channel sebelum open market. Mau beli silakan, mau margin silakan, tapi Anda harus siap stop loss ketat, titik, valid, no debat. Saya sudah tulis tuh tadi pagi. Akhirnya ada aja yang masih nyangkut di ISAT. Om, saya nyangkut ISAT. Bayangin Anda beli di 6.400, sekarang 5.200, itu udah 20% loh. Batas ARB sudah ditahan 7%, tapi Anda sehari masih 20% minus. Besok belum turun lagi 7%. Nah loh, udah bingung dah saya. Ya, nah seperti itu teman-teman. Jadi trading itu boleh, yang penting pasang stop loss udah. Mau dimanapun bebas, mau gorengan kayak mau apa kayak, asal Anda pakai stop loss boleh hajar, margin semua silakan, asal Anda yakin pakai trade plan, stop loss wajib gitu ya. Nah lalu market seperti biasa ya, asing jualan itu bukan hal yang wow ya, karena menurut saya itu hal yang biasa saja, karena dari dulu pun kalau kita track selama 5 tahun terakhir pun asing jualan sudah 100 triliun ya, tetap jualan. Kenapa? Karena perlahan domestik kita ya, lokal kita partisipannya lebih tinggi, jadi secara nggak langsung
dana asing ini pindah ke lokal. Ya, kita lah investor-investor sekarang yang teman-teman sekarang yang baru terjun di pasar modal. Ya, jadi kalau kita pakai patokan 100% di asing agak sulit. Makanya saya pakai patokan di BBRI dan di BBCA sebagai penggeraknya market. Di luar itu saya nggak pakai. Ya, contoh, oh tiba-tiba jualan 2,7 triliun, padahal itu transaksi nego misalnya di Bank Arto, di SCMA. Itu kan nggak ngaruh. Ya, SCMA mau ARA pun IHSG kagak naik 2%. Ya, SCMA ARB 25% pun IHSG belum tentu minus 1%. Ya, karena market cap-nya kecil. Nah, maka dari itu penentuan saya di BBRI dan di BBCA. Ya, saya sudah jelasin. Teman-teman udah dapat ilmu nih terkait foreign flow. Nah, oke, asing jualan. Jualan, oke, dia mungkin taking profit. Ya, suka-suka lah. Ya, asing sudah untung ya taking profit. Nah, kita cek dulu. Ya, kita review sedikit. Perdagangan di hari Selasa, oh asing jualan di mana? Oke, paling banyak di BBRI. BBRI, Antam, ICBP, INKP, Pegas. Ya. Belinya di mana? Paling banyak. Oke, kita all market aja ya biar ini ya. Oke, kalau di nego kayak kurang ini deh. Nah, BBRI, Antam, ICBP. Jualnya di mana? Belinya di mana paling banyak? ASI, BBC, Telkom. Nah, kalau kita compare ya, ini top 3-nya ya, teman-teman ya. Oke, ini top 3-nya. BBRI masuk big caps top 10 ya, top 10 saham-saham blue chip ya. Paling tinggi kapitalisasinya. Antam enggak. ICBP mungkin termasuk ya di peringkat 10 sampai 8. Oke. Nah, berikutnya yang beli ASI, BBCA, Telkom. ASI big caps, BBCA apalagi. Mungkin sekarang big caps paling tinggi, kapitalisasi paling tinggi di BBCA. Telkom juga sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat masih aman karena asing akumulasi di saham-saham blue chip, big caps ya, asing jualan di BBRI, di BBC, jadi ya balance lah. Ya, kalau kita tempurin ini masih imbang. Meskipun total asing banyak jualan, tapi kan kalau kita itu di jualannya kan di sini ya BRIS, BBNI, ISAT, TOIT, Tekim, Arka, LinkedIn, bla 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 bla. Ya, jadi kurang signifikan. Nah, lalu kalau kita cek BBRI, yang dari kemarin jualan, ya, dan BBRI jualan nggak nunjukin apa-apa seperti itu. Toh kemarin BBRI jualan asing masih bisa markup 1,4%. Ya, nah yang penting BBC masih akum. Kalau BBC jualan saya baru ngeri. Ya, ingat BBC aku masih 20.000. Akum terus ini. Mungkin sudah 1 juta lot ya, 1 juta lot BBC dia. Ya, kita ngomong gamblang, pukul rata 34.000 lah average-nya. Ya, harga sekarang 33. Masih rugi. Ya, masih rugi. Seperti itu. Ya, nah lalu berikutnya. Oke, review market. Market turun 0,94%. Nah, saya akan kasih penjelasan mungkin. Kenapa market turun? Mungkin itu yang ditanyain teman-teman. Ya, nah di sini ya saya akan kasih data saja. Jadi saya ngomong berdasarkan apa adanya. Nanti teman-teman silakan rangkum sendiri. Dari teknikal secara daily ini agak ibaratnya sudah di ujung tanduk ini, sudah di ambang batas. Ya, jadi saya persempit pakai chart menit dan chart tick ya, pakai time frame tick. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah chart ticknya IHSG. Pertama dia sudah break trend line-nya. Ya. Oke, bentar. Ish. Ya, ini dia sudah break trend line majornya, ya, menandakan fase confirm downtrendnya itu di sini, ya, tepat di awal sesi 1 dan saya nggak tahu karena sesi 1 saya kebetulan lagi keluar, ya jam 2 saya baru hadir. Jadi pas di sini nih di sesi 1 dia hancurnya, jeblok di sini. Ya karena memang secara teknikal di sinilah dia confirm reversal karena dia breakdown trendline major. Itu pertama yang harus teman-teman ketahui. Ya, tapi ini chart per tick. Artinya time frame-nya kecil. Ya, time frame-nya kecil. Cuman secara jangka pendek ini downtrend.
Oke. Nah, lalu berikutnya di sini ada 3 garis merah, ya. Oke, 3 garis merah ini mewakili support dan resistance. Ini bisa saya hapus ya karena tadi garis yang di tengah ini menggambarkan apa namanya support dari EMA 200. Ya, jadi pas di sini nih, nah saya gambarin. Ya, karena kan EMA 200 kan terus bergerak harganya sesuai harga indeks. Nah, ada 2 garis merah. Ini support pertama yang cukup kuat ya, kita bisa bilang di sekitar sini. Sudah tertembus juga. Nah, support terakhir ya menurut saya support yang cukup kuat dan krusial itu di sini. Ini garis merah. Dan tadi sudah sempat dijebol. Namun berhasil pullback, artinya false break seperti itu. Menjelang closing diturunin lagi, ya. Tapi closingnya ditarik di atas garis support lagi. Nah, ini ada dua kemungkinan. Ya, teman-teman, ini ada 2 kemungkinan. Ya, ini jadi pertama dia buat base support baru, artinya ini sudah teruji sebagai support baru kedua karena sudah diuji oleh candle yang cukup kuat di sini. Ya, artinya harapannya selagi dia di atas ini masih bisa reversal, oke. Nah, lalu yang kedua ialah ini bisa bentuk pola double bottom. Ya, ini kan downtrendnya sudah lama nih, sudah cukup lama. Ya, ingat ya, ini kan chart per tick candle-nya sudah banyak nih. Kita kalau hitung per hari ini mungkin sudah 1 sampai 2 bulan. Ya, ini candle-nya sudah puluhan. Sudah 1 sampai 3 bulan kalau kita pakai candle hari. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, fase downtrend saya rasa sudah cukup. Ini pandangan saya pribadi, ya. Terserah Anda mau asumsikan seperti apa. Di sini sudah confirm uji support. Ya, ini sudah confirm loh. 1, 2, 3, 4. Udah 6 candle confirm. Dimana di sini volumenya meledak. Ya, di sini volumenya meledak. Dan asing pun ada belanja di sini. Ya, karena waktu saya cek sebelum market closing itu asing jualan hampir 400, tiba-tiba terakhir close-nya hanya sisa 350. Artinya ada inflow di terakhir-terakhir. Nah, kalau memang prediksi saya benar, ya, maka harusnya perdagangan besok itu lebih ke hijau. Ini berdasarkan teknikal dulu. Ya. Targetnya ke berapa? Ke sini dulu lah, ke 5065. Ya, ini target dulu nih, ini support dulu pertama. Nah, tapi kalau sampai jebol udah bye-bye. Ya, ini udah bahaya. Ya, ini udah bahaya. Nah, tetapi faktor kedua yang bisa kita lihat apa? Sentimen. Sentimennya gimana? Lah, nggak ada apa-apa tuh. Ya, jadi lucu juga ya. Saya melihat bahwa ini hal yang wajar. Ini panic selling yang wajar. Ya, ini panic selling yang wajar menurut saya. Jadi kalau dikaitkan dengan larangan WNA, makanya sahamnya pada turun. Larangan WNA masuk ke Indonesia. Ya kan? Ya, memutuskan untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Januari. Khusus masuknya WNA dari semua negara. Oke. WNA loh, ya, bukan perusahaan asing nggak boleh investasi di sini, bukan asing trader asing, investor asing nggak boleh masuk ke Indonesia, bukan. Cuman individunya. Signifikan nggak? Enggak. Emang pendapatan kita dari WNA datang ke Indonesia? Kan enggak. Ya, pendapatan kita 60% disumbang oleh konsumsi masyarakat kita. Ya, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi WNA ini nggak ngaruh, tetap ngaruh, cuma nggak signifikan. Jadi kalau dibilang market turun karena ini, berarti market kita yang aneh, investor kita yang aneh. Kok bisa sih gara-gara berita ini panik selling? Seperti itu. Dan saya melihat biasa saja karena berita ini sudah muncul kemarin di hari Senin dan market malah naik terus di hari Senin. Ya, jadi ini bukan alasan. Jadi saya melihat kenapa turun, udah nih pure panic sell. Pertama, market sepi. Teman-teman bisa berasa market sepi itu volumenya rendah. Ya, kalau kita cek ini volumenya masih berada di bawah rata-rata perdagangan 10 hari terakhir. Ya, ini rendah nih. Ya, meskipun biru lebih tinggi daripada volume sebelumnya, tapi rendah, masih dalam takaran rendah. Artinya mau turun gimana pun ya ini nggak ada big fund di sini. Big fund nggak main di sini. Ya, ini pure ya bandar-bandar lokal aja.
Ya, dia mau taking profit, retailnya yang panic selling, ya itu keputusan mereka. Jadi saya lihat ini faktor nggak ada faktor berita dan aman menurut saya. Ya, nah kalau turunnya seperti ini enak banget turun seperti ini. Ya, enaknya gimana Om? Nah ini kita bisa berkaca dari ini. Ini turun gara-gara hoax PSBB. Ya, panik selling. Besok 2%. Ya kita doain aja. Besok 1% lah ini. Balikinlah ke harga semua. Ya, seperti itu. Nah, dari technical ISG gimana? Lo masih di atas EMA 13 kok. Aman nggak? Masih aman. Masih aman. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu. Lagi pula, dia low-nya nggak lebih rendah daripada low sebelumnya. Masih aman ini. Ya, masih aman. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman sudah paham. Ya, sudah paham maksud tujuan saya kemana. Jadi ini penurunan yang nggak jelas menurut saya. Dan kesempatan besok turun untuk terbang lebih tinggi. Saya masih percaya ya. Masih ada 1 hari. Kalau saya sih jujur saya tim optimis. Meskipun nanti optimis saya gagal dalam arti amit-amit market merah, ya sudah, itu konsekuensi trading saya. Tapi saya masih optimis. Saya masih optimis, saya lihat teknikal, saya masih optimis di Desember ini masih bagus. Ya ingat ya, di 30 di akhir tahun itu selalu ada kejutan, saya selalu bilang. Entah itu kejutannya turun dalam gitu kan, atau mungkin kejutannya dibuat terbang gila-gilaan. Kalau Anda trader trading sudah lama, Anda sudah paham. Tapi kalau mungkin Anda yang baru trading setahunan, ya mungkin Anda belum ngerasain. Ya window dressing itu kayak gimana. Tiap tahun agak beda, tapi polanya itu kebaca. Ya, tiap tahun beda-beda, tapi polanya itu mirip. Pola pergerakannya itu mirip di setiap bulan di sini. Seperti itu. Ya, lalu banyak yang bilang besok Pak Presiden kan closing dan opening ya kalau nggak salah ya, atau opening dong saya nggak tahu, opening di bursa, pencet bell gitu kan, 5 4 3 2 1 pencet arah misalnya seperti itu. Nah kalau ini jokes saja sih, ini bercandaan saja sih, kalau Pak Presiden yang buka, ya kalau Pak Presiden yang buka, masa sih sahamnya mau dibawa ARB? Contoh 1 2 3 5 4 3 2 1 jebret BBRI ARB misalnya. Ya lah, bikin malu dong. Gitu kan nggak mungkin. Ya apalagi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara, ya setidaknya perusahaan-perusahaan BUMN ini yang dinaikin. Ya, minimal dinaikin lah. Opening dijaga lah. Oh ada Pak Presiden. Ya, oh udahlah dinaikin dulu. Itu jokes saja dan terbukti. Ya, meskipun turun pun ditahan agar turunnya kagak ambles. Ya, jadi permainan nggak? Permainan. Ya, karena memang market kita ini dimainkan oleh big player, big money. Ya, kita nih cuma teri doang di antara ikan paus. Jadi kita jangan sombong. Ya, jadi saya masih yakin kejutan itu masih akan ada. Justru bagus turun. Justru saya senang turun. Jujur saya senang. Kenapa? Karena kalau misalnya hari Selasa masih naik, takutnya Rabunya udah berat. Malah nanti taking profit di hari Rabu bahaya. Ya, jadi saya senang turun untuk naik lebih tinggi. Ya, seperti itu. Saya sih senang banget. Ya, ya jadi saya kesimpulannya sudah jelas. Saya masih optimis market akan hijau di hari penutupan. Ya, nah berikutnya kita bahas dulu terkait indeks ya. Indeks luar. Oh, Nikkei, kita bahas bursa Asia dulu. Bursa Asia mayoritas hijau. Ya, Hang Seng hampir 1%. Bursa-bursa gede ya. Shanghai minus 0,5%. Saya nggak tahu nih kalau Shanghai ada berita apa. Tapi Nikkei Tokyo ya, itu bahkan 2,6%. Dia sudah mulai tuh penutupan window dressing-nya nih apa namanya, Nikkei udah mulai. Loh, masa Indonesia kalah sama Jepang? Nah, kan seperti itu. Ya. Oke, nah berikutnya bursa Dow Jones. Dow Jones anteng dari tadi di 0,3 sampai 0,6. Ya, smooth banget pergerakannya. Ya, naik turun wajar ya, wave naik turun, tapi tracknya naik terus. Ya, tandanya apa? Ya tandanya dia mau menggenapi di hari menjelang-jelang penutupan ini mau diperbagus. Saya sih ambil kesimpulan seperti itu.
Lalu London FTSE 100 sudah buka open 1,9%. DAX Jerman kemarin 1,5% stabil. Sekarang masih naik 0,5. Momen window dressing masih terjaga. Bursa luar, bursa-bursa besar window dressingnya masih terjaga. Lah masa bursa kita keok sendiri? Nah, nggak seperti itu. Nah, maka dari itu saya masih optimis market akan hijau. Hijaunya berapa itu terserah lah. Ya, intinya saya masih optimis hijau. ISG nggak perlu hijau banyak-banyak. Cukup 1%, yang penting saham-saham yang saya pegang naik 5%. Ya. Ya, jadi kalau market naik 2% pun itu yang naik sebenarnya perbankan gitu. Nggak ngejamin saham-saham second liner itu naiknya banyak aja. Ya, bahkan mungkin market cuma naik 0,5%, bisa saya saham-saham yang nggak big caps itu naiknya 10%, 20%. Bisa karena mereka nggak ngaruh ke ISG. Oke. Nah, jadi kalau Anda sudah paham dan Anda setuju, ya tim bullish silakan kasih komentar. Kalau Anda tidak setuju dalam arti merah nih, lu tukang bohong nih. Ini mah merah ARB, ya udah. Anda silakan chat kalau komentar dan kasih analisanya. Ya, saya mau tahu lah Anda analisanya seperti apa. Oke, nah yang menariknya lagi di Dow Jones, ya ini kita bahas Dow Jones sedikit. Kenapa saya bahas Dow Jones? Ya untuk ini aja referensi bursa. Ini kan ekonomi global, ini raksasa ekonomi dunia. Jadi ya kita harus cek bursanya karena kalau ada apa-apa ya dia ngaruh seperti itu ya. Oke, ini saya gambar. Saya sudah ceritakan di morning brief yang kapan nih bentuk pola ya. Pola apa? Pola rising wedge. Jelas sekali pola rising wedge seperti kalau dilihat seperti ini harusnya dikoreksi karena dia terpantul. Nah, kalau seandainya dia bisa breakout lagi, wow, dia capai all time high lagi untuk Dow Jones-nya. Bagus gak? Bagus. Ya. Ini kan dia udah all time high lagi nih. Ini Dow Jones kok udah all time high lagi. Closing. Meskipun candle-nya retrace di sini ya. Nah, ini penentuannya nanti malam. Kalau Dow Jones-nya kuat, ya, dalam arti minimal hijau, oke. Saya optimis market regional akan hijau kompak. Tapi kalau amit-amit Dow Jones-nya merah, nah udah hati-hati. Ya, saran saya hati-hati. Nah, berikutnya kita cek ambil patokan. Ya. Ini ya. Indeks Inggris ya. Di waktu itu saya bilang bentuk pola head and shoulders, tapi kayaknya nggak jadi untuk Inggris. Ya, jadi pola head and shoulders. Which. Ya, ini headnya, ini shouldersnya. Rencana saya seperti ini skenario-nya, tapi boom, ya, bahkan dia potensi break all time high-nya di sini. Bagus gak? Oh, bagus pak. Ini masih kuat ini, tuh, ya, candle masih Marubozu ini. Nah, ini kan momentumnya kuat. Artinya bursa luar pun masih window dressing. Lalu buat apa kita panik? Ya, seperti itulah. Itu cuma supporting data, ya silakan Anda analisa sendiri, Anda percaya yang mana itu terserah Anda. Oke. Nah, lalu sebelum saya kasih rekomendasi, teruntuk member saya tolong dengar ya, tolong Anda dengar dengan baik. Saya akan menjual minimal 70% saham trading saya. Ingat, saham trading. Kalau invest merem. Ya, invest Anda silakan jual kalau Anda sudah merasa target Anda tercapai. Ya, invest merem. Saham invest saya nggak apa-apain. Dari dulu mau market di bulan September hancur, terus di akhir November hancur, saya nggak jual karena invest. Pasti balik lagi kalau fundamentalnya bagus. Udah, percaya aja, merem. Cuman sabar kok, nggak perlu ngapa-ngapain, perlahan naik lagi. Nah, tapi untuk saham untuk saham trading, saya akan jual. Alasannya ada beberapa. Poin pertama ialah
cash saya udah sisa 10%, 20%. Hampir semua porto saya, 3 porto trading saya, itu cashnya sudah hanya 10-20%. Udah nggak sanggup untuk averaging lagi. 20% kita averaging 80% saham, itu nggak sanggup. Nggak guna juga average-nya. Ya, maka dari itu saya mau jual 70% nih. Biar ada cash. Ya, nah cashnya untuk apa? Kita lanjut ke poin kedua. Oke, kenapa saya mau jual? Banyak yang bertanya nih, Om kok tiba-tiba jual sih? Padahal dari tadi Om Silent bilang nih trennya masih up. Yes, trennya masih up. Nah, tapi menjadi concern saya itu ialah di awal tahun. Saya menghindari gejolak di awal tahun. Minggu pertama di Januari. Ya, Januari saya masih optimis, masih prospek naik. Cuman di awal bulan, jujur saya agak khawatir. Jujur saya agak khawatir. Kenapa? Ya, karena kita ketahui dari Pemprov DKI ini sudah buka suara terkait PSBB ketat. Ini dia udah jelas-jelas bilang PSBB ketat. Sangat berpotensi kalau lonjakannya signifikan. Nah, ini kita tahu ya, sekarang lagi libur panjang. Saya cek teman-teman saya yang holiday, itu rame semua. Ya. Nah, itu kan klaster-klaster baru penyebaran COVID. Nah, kalau sampai COVID ini di Jakarta membludak, dari beberapa hari terakhir pun sudah naik, dan tiba-tiba amit-amit gitu kan, misalnya dari yang 6.000, 7.000 jadi 15.000, ini Pemprov terdesak pasti akan mengeluarkan kebijakan. Meskipun saya sudah bilang pemerintah pusat itu biasanya akan mencoba cari alternatif lain, karena ya balik lagi Jakarta 70%-nya itu menyumbang ekonomi negara, jadi kalau dimatikan akan membuat ekonomi hancur. Ya tapi saya juga nggak tahu sih ya, apakah keputusan Pemprov ini harus setuju dengan pemerintah pusat atau enggak. Tapi kalau seandainya Pemprov DKI bisa memutuskan sendiri dalam tanda kutip keadaan darurat, ya sesuai skenario terburuk yang sudah saya jelaskan. Nah, ini kejadian seperti September, open ARB langsung. Udah, open BRI 5 menit ARB. Ya, kita udah nggak bisa selamatin saham-saham kita. Nah, yang saya takutkan seperti itu. Karena kan nanti ke track tuh di tanggal 2, tanggal 3, di hari Sabtu, di hari Minggu, itu kan ketahuan tuh COVID. Ya. Oh, trennya naik misalnya. Nah, diputusin tuh di hari Minggu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena pasar masih tutup. Akhirnya hari Senin orang berlomba-lomba panik selling ARB, Selasanya lanjut ARB, dan mungkin Rabu Kamis baru perlahan rebound. Nanti kejadian seperti ini. Nah, kalau cash saya habis, ya saya sebagai trader yang bijak, saya jual dulu. Ya. Dan kalau memang hal tersebut terjadi, saya sudah ada amunisi, saya serok lagi dari bawah. Gitu alasan saya kenapa saya mau jual. Tapi akan saya jual di hari 30 ini. Akan saya jual di 30 hari. Ya, mau gimana pun market saya jual dulu dah. Ya, apakah jual full? Enggak. Minimal 70%. Saya akan jual. Ya, saham-saham yang sudah taking profit akan saya jual. Ya, saya prioritaskan saham-saham yang sudah kena taking profit. Ya, ini bursa London masih lanjut rally 2% terus. Wah, ini bagus sekali. Ya, jadi alasan saya seperti itu. Anda silakan ikutin boleh, Anda nggak ikutin silakan. Ya, karena siap pilihan ada konsekuensi. Kalau misalnya nggak jadi PSBB, market awal bulan terbang, ya sudah, ya kita tetap bisa trading kok, ya tetap ada kok saham-saham yang market naik banyak tapi belum naik. Kita tinggal entry saham-saham yang agak laggard, ya agak telat naiknya. Simple, ya tapi lebih aman. Jadi risk rewardnya lebih untung rewardnya dibandingkan risk. Itulah sebagai trader kita harus jeli untuk melihat segala situasi. Ya, jadi sudah jelas itu langkah yang akan saya lakukan ya untuk member VIP. Saham-saham kita nanti saya infoin. Ya, oh ini harus jual, oh ini nggak harus jual. Ya, nanti saya infoin. Seperti itu. Ya, nah buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan manfaatin hari terakhir window dressing, Anda silakan join VIP, ada promo, silakan chat ke staff Silent, linknya ada di deskripsi, Anda silakan join dan jangan sampai Anda kena tipu. Ya, rekening saya hanya atas nama Joni Lintang, ya BCA Joni Lintang. Ya, Anda hanya bisa dapat rekening ini melalui staff saya, staff Silent, yaitu Richie Ren.
Di luar itu penipuan. Tadi sudah ada satu orang yang cari duitnya nggak halal, ya itu sudah ada. Jadi jangan sampai Anda ketipu. Dan buat yang nipu, Anda tobatlah. Ya, kita nggak tahu hidup kita kapan. Ya, Anda berbuat baiklah dari sekarang. Ya, ya apa namanya yang cari duit nggak halal seperti ini, ya itu lebih buruk daripada seorang ya maaf dalam tanda kutip pengamen dan sebagainya. Mereka masih mau berusaha loh, mereka berjerih payah loh nyanyi dan sebagainya. Lah Anda tangan kaki lengkap, mata semua lengkap, ya tapi masa cari nggak halal sih? Apa mau dipotong itu tangan kaki dan sebagainya? Seperti itu. Ya, oke. Itu pesannya. Ya, jadi sudah jelas. Nanti untuk VVIP akan saya infokan. Oh ini jual, oh ini keep. Seperti itu. Ya intinya besok saya akan jualan. Besok saya akan jualan. Ya, syukur-syukur sahamnya terbang. Karena saya optimis terbang. Ya, optimis. Ya, ini pola W sebenarnya. Ya, ini pola W nih. Oke. Ya pola wewean ya sebenarnya. Ya beginilah kurang lebih. Boom. Ya. Oke, itu kira-kira, ya itu kira-kira. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya ialah sahamnya kita pilih apa Om? Nah, mungkin kan teman-teman seperti itu ya. Masih sama pilihannya kalau perbankan Anda bisa lirik ya BBNI, BMRI, BNGA ya. Ini turun 4%, masih di atas EMA 13. Ya, saya review sedikit sesuai request. Ini masih di EMA 13. Dari kemarin EMA 13 sudah teruji sebagai support. Ya, ini pun turun nggak lebih dari EMA 13. Volumenya rendah. Ya, volume hari Senin itu 347, volume hari Selasa itu 175. Cuman setengahnya. Setengahnya volume lebih rendah, tapi turunnya 4%. Nah, biasanya saham-saham seperti ini sekali rebound itu bisa di atas 4%. Ditunggu saja, ya. Weekly-nya masih bagus, masih bertahan setidaknya di sini. Nah, batas akhirnya di 1020. Iya, masih bagus weekly. Ya, monthly-nya baru break. Bagus kok. Oh, bagus ini BNG. No, ya. Nah, ini bulannya baru break double bottom dengan volume yang meledak, ada bandar juga di 1110, ya. Ini break semua di bulan. Bagus kok. Bagus sekali. Mau invest boleh untuk BNG. Ya, sudah clear ya. Tinggal sabar atau enggaknya. Kadang kan Anda nggak sabar. Ya, saya seorang swing trader Om, saya seorang investor Om. 2 hari kemudian Om, ini nggak jalan saya bisa tukar gak ya? Nah loh, ya kemana tuh swing trader investor yang tadi? Nah ya, justru di sini Anda dilatih. Ini seleksi alam. Ini seleksi alam. Market itu selalu pakai konsep seleksi alam. Yang kuat, yang mau belajar dari kesalahan, yang tahu letak kesalahannya di mana, ya. Ini saya bukan menceramai, tapi saya bagi pengalaman penting untuk teman-teman. Yang tahu letak kesalahan di mana, yang tahu untuk merubah kesalahannya, yang tahu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, mereka-mereka ini adalah calon-calon kandidat orang sukses di pasar modal. Amin, yang merasa seperti ini. Ya, nah tapi ada satu golongan orang lagi yang ngeluh, down, stres, tidak mau belajar dari kesalahan, tidak serius di pasar modal, tidak disiplin. Nah, orang-orang seperti ini akan mundur dari pasar modal. Atau dalam tanda kutip ya mungkin gagal. Ya, contoh, aduh ini saham kok kejam amat ya, gue mundur deh. Gue judi bola aja, lebih enak. Gue pasang lah Liga Champion tahun ini siapa yang menang misalnya. Siapa tahu gue cuan, lebih gede. Nah, itu kan mindset yang kurang bagus. Ya, atau aduh kok saham serem banget ya, duit gue cepet banget habisnya, gue taruh aja deh di bawah bantal, seperti itu ya. Jadi ada dua golongan orang nih. Golongan orang yang ngeluh doang bisanya, nggak mau introspeksi diri, nggak mau cari tahu kok bisa ya orang lain kok bisa profit, kok gue nggak bisa ya.
nggak mau cari tahu. Bisanya cuma nyalain orang, nyalain orang, nyalain orang, nyalain orang, ya, head speech, ya. Head speech itu dalam tanda kutip, aduh ngomongnya negatif mulu, padahal Porto sendiri belum tentu cuan. Iya kan? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gini nggak akan sukses, percaya sama saya. Karena hidupnya ngurusin orang lain doang. Dan hidupnya ngeluh doang. Nggak ada perubahan. Ngeluh buat apa? Ngeluh boleh, tapi kita jangan ulangin. Contoh, aduh kok gue loss gede ya. Oh, ternyata gue nggak boleh all in di satu saham. Nah, itu kan ilmu baru. Ya, bulan berikutnya Anda udah nggak ngulangin kesalahan. Itu calon-calon orang sukses. Saya jamin orang seperti itu akan sukses. Ya, akan sukses, percaya. Tinggal butuh waktu. Ya. Apakah dulu saya seperti teman-teman? Lebih parah. Anda mungkin baru merasa minus 7% udah pusing. Saya dulu uang investor itu minus 60 sampai 80%. Ya. Oke, uang investor, uang orang, bukan uang sendiri. Kalau uang sendiri ya udahlah. Ya, ini uang orang. Tanggung jawabnya gimana? Dicaci maki orangnya gimana? Ya. Lalu dituntut, diteror dan sebagainya itu gimana? 60 sampai 80%. Itu pun sudah saya top up pakai duit saya sendiri biar ke sana portofolionya masih minus dikit kok. Tapi tetap ludes. Uang saya sudah ludes, ya. Ditambah lagi uangnya hilang 60 sampai 80%. Ya. Seperti itu. Down nggak? Saya ngedown. Saya sempat vakum 1 sampai 2 bulan di saham. Saya cooling down tapi nggak nyerah. Saya cuman istirahat. Oh, bentar. Stop dulu Om Silent, lu butuh istirahat, lu butuh ketenangan. Habis itu bulan berikutnya belajar. Cari tahu salahnya di mana, ubek-ubek belajar sebagainya. Akhirnya ketemu teknik ngikutin bandar profit 100%. Belajar fundamental teknik value investing seperti apa. Ya belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar itu. Akhirnya saya bisa sampai seperti sekarang. Kerugian investor 60 sampai 80% kemarin sudah terbayar berkali-kali lipat di sekarang ini. Per detik saya recording. Ya. Seperti itu. Nah, jadi Anda tinggal mutusin. Anda mau move on untuk berubah jadi lebih baik atau Anda ngeluh terhadap keadaan yang Anda terima saat ini. Itu pilihan Anda. Saya hanya provide, ya semoga kalimat saya ini bisa mengubah Anda menjadi lebih baik di pasar modal. Di VVIP mungkin mohon maaf terkadang saya keras dan bawel, tapi itu untuk kebaikan teman-teman. Bayangin di mana lagi owner yang sebawel ini untuk kebaikan teman-teman semua. Ya, tapi kadang saya masih suka sedih, masih aja loh ada orang yang ya dalam tanda kutip head speech, fitnah, ngejelek-jelekin, mancing-mancing orang dan sebagainya. Saya masih sedih kadang, ya. Kadang saya mikir, apakah saya nggak usah bawel? Apakah saya silent aja, biarinlah, lu nyungsep lah. Kadang saya sempat berpikir seperti itu, tapi balik lagi tujuan saya silent trader ini untuk mengedukasi dan saya akan tetap bawel dan keras terutama di member VVIP. Teman-teman di VVIP akan saya gembleng. Ya, banyak yang sudah tobat, ya. Awalnya mungkin 1 sampai 5 hari bandel. Lama-lama sebulan 2 bulan udah mereka udah jadi trader hebat tuh. Tinggal asah kemampuan insting analisanya udah. Saya yakin dia mungkin bahkan bisa lebih hebat dari saya. Banyak yang sudah mungkin lebih hebat dari saya di grup. Ya, karena apa? Karena sudah di grup. Seperti itu ya. Jadi Anda putusin diri Anda sekarang ini mau seperti apa. Ya, jadi jangan bilang aduh minus 7%, 10%, aduh gue gimana nih? Udahlah gue mundur. Oh, jangan. Kalau saya dulu mundur, uang udah hilang, martabat udah nggak ada, udah dicaci maki. Apakah saya bisa seperti sekarang? Nggak bisa. Sekarang sudah berkali-kali lipat. Untungnya dari minus kemarin sudah ketutup berkali-kali lipat. Ya dan akan terus berkali-kali lipat. Amin. Oke, lalu kita akan bahas saham-saham BNGA sudah saya bahas, lalu TINS saya bahas, ya. Nah, untuk TINS, trennya masih up. Ya saya sudah capek lah ngomongin TINS. Trennya masih up. Ya, bursa London masih terus nih, ya. Bursa London Inggris meskipun kita ketahui ini saya update ya sambil update mutasinya di sana tapi dia sudah rebound
lebih kencang lagi ya. Jadi bahkan reboundnya sudah lebih tinggi daripada pada saat dia turun kemarin. Bagus sekali ya. Nah, lalu berikutnya Teens turun cuma 1,9%. Ya elah, 1,9%. Kita kadang trading bolak-balik 5 kali kena fee aja 2%. Masa turun 1,9% udah panik sih. Ya, lagi pula dia retrace di 1500. Oke, masih retrace juga di sini. Ya kuat ya. Jebol terus balik lagi. Nggak lama habis jebol langsung balik lagi. Ini support kuat di 1520 1530. Nah, sekarang dia sudah pas-pasan mau reversal lagi. Ini sudah sideway, ya, moving average sudah sideway untuk Teens. Siap golden cross lagi, oke. Ini sudah mau berada di atas EMA 34, yes. Maka saya yakin akan confirm naik. Ya, Bandar Mologi gimana? Ada yang TP, asing jualan. Tapi siapa yang jualan? Ya bandar kecil, ya. Mereka mau jualan ya kita nggak boleh larang ya, kita nggak boleh larang. Oke, Teens YP. Nah, ini ya kita nggak tahu lah siapa. MG, ZP, MI, CS, AK. Ini kan TP kecil-kecilan aja ini. Ya, yang nampung ini retail juga ya. Nah, tapi ada TP, ada YU. Nah, ini YU ini kan yang akumulasi kemarin. Ya, nggak percaya cek aja, gitu kan? YU masih akum di 1559 kok 1560. Masih akum 16 miliar. Harga sekarang 1545. Masa dia akum mau rugi? Ya enggak lah. Ya kan ya dia harus jual lagi di harga lebih. Atau kalau kita cek secara overall, ya ini MS belum ngapa-ngapain, ZP belum ngapa-ngapain, ya kan? Meskipun posisinya sudah untung ya. YU ini kalau di average di 1525, ada MG, ada CS. Nah, ini mereka jualan dikit-dikit aja, taking profit aja dikit. Ya, mungkin aja mereka mau turunin untuk akum lagi. Intinya mereka masih akum. Ya, jadi masih aman. Itu untuk Teens ya. Nah, lalu berikutnya untuk HKMU. HKMU sudah saya jelaskan ya di channel. Saham ini bagus. Trennya masih baru up. Ingat ya, trennya ini masih baru up. Ya, ini baru mulai up ini, teman-teman. Ya, ini support kuat udah nggak ada ya. Resist kuat nih udah mentok di 320. Jadi, kalau ini dijebol, pertama ini kan 130-an kan ini merupakan resistan, ya. Kalau ini bisa kuat, enteng 200 langsung. Langsung 250, langsung 300. Udah. Ya. Nah, tapi kenapa turun? Ya Anda lihatlah, ini sudah 5 hari, ya dia koreksi dikit lah. Ditambah lagi kemarin penurunannya gara-gara induknya jualan. Ya, saya nggak ceritain di sini, saya sudah jelasin di VVIP dan harapnya teman-teman sudah paham. Ya, koreksi. Nah, koreksi sampai mana? Ya, mau koreksi sampai sini 100 juga nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya. Ya, dan itu koreksi sehat. Ya, biarin dia koreksi 1-2 minggu, nanti perlahan baru naik lagi. Ya, mau swing panjang boleh karena ini baru uptrend ya teman-teman. Ini baru uptrend, jadi teman-teman gak usah panik. Ya, ini pun ketahan ya, ketahan di EMA 13. Nah, kita doain aja basic rebound karena turunnya ini volumenya nggak ada teman-teman. Gitu, ini untuk HKMU. Lalu berikutnya untuk BES. Ya, untuk BES ini sayang banget tadi sempat naik gara-gara turun ya, gara-gara marketnya turun. Apa namanya jadi ambles. Nah, kalau BES ya ini sih ya mungkin butuh beberapa minggu memang. Oke. Ini weekly-nya aman sih. Ya dalam arti smooth. Ya, pergerakan weekly-nya ini smooth sekali. Naik, tek turun, naik. Jadi memang BES agak lambat, tapi masih di atas EMA 13. Trennya masih up. Ya. Jadi ya namanya swing, ya kan? Ya itu kan bisa mingguan, bisa bulanan. Ya ini pun belum nyampe 2 minggu gitu. Jadi ya kalau ditanyain juga ya pusingin dia trennya masih up. Ya, trennya masih up dan ya nggak ada yang perlu dikhawatirin. Lagi pula perusahaan bagus kok. Ini kalau saya cek ya kurang lebih beginilah. Ya,
Artinya nih sudah di sini, sudah di trendline bawah. Biasanya dia kalau sudah di trendline bawah minggu depannya boom 15%. Ya, sekali rebound 15% dari 188 itu sekitar 20 hingga 30 poin. Ya, 20-30 poin langsung tembus ke atas ini. Aman seperti itu. Ya, monthly-nya pun bagus. Oke. Tek 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 tek, meskipun candle biru semua tapi ketahan nih, istirahat di sini. Nah, ini tinggal tunggu confirm break aja di 202 ya. Seperti itu. Jadi ini trennya baru mulai up juga ya. Ini trennya kan baru mulai up ini. Base baru confirm trend up di sini. Jadi masih panjang perjalanan. Mau disabarin masih bisa. Itu untuk Teens. Teens BNGA best, Teens BNGA best, lalu misalnya SSMS. Oh, SSMS gimana? Loh, masih bagus ini. Ya, SSMS kalau kita track dari sini deh, coba ya. Dari kenaikan dia di awal September. Wih, salah. Tuh. ZP 108 miliar. Kita cek ya nego atau bukan ya. Harusnya nego sih. Di nego ya. Transaksi di nego. Oke, kita keluarin negonya deh. Ya, kalau kita keluarin di nego, oke. Ya, ataupun all day nggak apa-apa. Oke, ZP ya. Beli 1 juta di harga 1088. GR ini bandar, saya tahu siapa orangnya. Ya, saya tahu siapa orangnya GR. Ya, ini memang sudah akum dari bawah, saya tahu. Di 1000-an juga, yang satu di 1000, satu di sekitar 1100. Ya kan? Harga sekarang 1245. Artinya sudah dalam kondisi profit. Ya, tapi kan bayangin 900.000. Ya, sedangkan SSMS dalam kondisi normal cuma 18.000. Ini mau diguyur sampai kapan? Diguyur sampai ke gocap kan nggak mungkin. Maka dari itu ini masih akan diprospek untuk naik. Ya, secara weekly ya pertama dia sudah break trendline major. Ya, dia breakout trend line, artinya sudah confirm uptrend. Ini baru mulai. Nah, ini karena naiknya sudah banyak, dia istirahat dulu. Ya, dia istirahat dulu, ya terserah lah, mungkin kasih istirahat 1-2 hari. Ya, maksudnya 1-2 minggu, nanti baru perlahan naik lagi. Ya, kenapa? Karena CPO masih up, teman-teman. Ya, CPO trennya masih bagus, gitu. Ya, dan SSMS termasuk yang paling recovery dibandingkan kalau kita compare secara tahunan. Ya, pendapatan naik dan lain-lain lah sebagainya. Nah, artinya iyalah SSMS ini prospek gitu kan, kinerjanya bagus, CPO masih lanjut, ya sudah, trennya baru up udah, kita takut apa lagi. Nah, cuman masalahnya sabar atau enggaknya aja. Seperti itu. Oke? Oke? SSMS, Teens, oke, Best sudah saya bahas juga. Pegas gimana Om? Nah, Pegas asing kan jualan. Kita cek aja. Coba siapa? YB, SKRX, KCS. Nah, ya kalau Pegas jangan heran ya. Dari dulu asing juga jualan. Jadi nggak heran. Saya kalau lihat Pegas, saya nggak bisa pakai patokan asing. Ya, ini yang nampung sih retail sih. Ya, agak kurang bagus sebenarnya. Cuman balik lagi, ini kan perusahaan bagus. Ingat ya, ini perusahaan BUMN. Ya, secara track record Desember Januari itu bagus. Ya kan? Ini sudah ke retrace juga di 1660. Ya, di Fibo 76%. Ya kan, dia pun udah lolos di support kuat, resisten kuat pertama di 1400. Ya, sudah lolos di 1500, 1600. Ya, sekarang memang lagi uji di sekitar 1770 hingga 1850. Ini memang merupakan area tembok yang cukup besar. Ya,
Tapi saya rasa meskipun Pegas nggak dinaikin sekarang, oke, saya rasa masih bisa lah ya, masih bisa dinaikin kok ya, masih bisa dinaikin di minggu-minggu berikutnya. Ya, ini perusahaan bagus, jadi nggak perlu khawatir. Ya, kalau asing jualan jangan kaget, asing memang jualan terus seperti itu. Ya, ini trennya juga masih up, koreksi, ini pun masih di atas SMA 13 ya udah, ya nggak perlu kita nggak perlu takut hal-hal yang tidak perlu kita takut. Kayak gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ini rekomendasi-rekomendasi tadi Pegas, Tins, Antam gitu kan, perbankan. Oh ya, konstruksi juga biasa window dressing ya. Wika WSKT Adi, silakan pilih. Kita sudah profit Adi. Chartnya masih bagus ya. Wika WSKT Adi silakan, atau Anda pilih anaknya. Siapa tahu menarik. Ya, OSBP, PPRE, WG, PPR bagus juga nih ya. Ketahan di EMA 13 bisa dilirik. WG, Weton. Silakan dicek. Ya, Anda silakan cari saja yang benar bagus. Oke, conclusion akhir. Ya, saya ngomong simpel saja. Market saya yakin 99% profit. Profit maksudnya hijau. Ya, ini saya yakin. Kalau memang salah, itu sudah konsekuensi trading dari saya, dan saya siap tetap untuk menjual sahamnya. Alasannya sudah saya tadi jelaskan di belakang. Intinya member saya silakan ikutin saya. Kalau Anda punya plan sendiri silakan, asalkan Anda trading menggunakan plan. Entah itu plan dari saya ataupun plan dari diri Anda sendiri, terserah. Yang penting Anda based on plan. Oke, happy profit. Ya, happy new year juga untuk teman-teman, karena kita akan bertemu lagi di awal Januari seperti itu. Ya, mohon maaf dalam 1 tahun ini apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Ya, saya ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada seluruh penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy. Ya, baik itu yang kasih kritik, baik itu yang kasih pujian, thank you banget. Ya, kalau tidak ada Anda, tidak ada Silent Trader Academy. Oke, see you in the next year. Ya, see you in the next morning briefing di awal Januari. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be joy.